membawa seluruh rakyat sebagai togetherness kolektif untuk membangun bangsanya menghadapi tantangan ke depan. Mas, boleh digambarkan situasi perayaan kebangsaan saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, kembali kita di kediaman Mas Moko. Dan bincang kali ini kita akan coba gali tentang kemerdekaan, di mana usia negeri ini sudah 77 tahun. Coba kita sapa dulu. Mas Moko, Yes. apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita para juniornya selalu mendoakan semoga Mas Moko selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Mas, nggak kerasa nih, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, negeri ini sudah memasuki usia 77 tahun. Ya, sudah tua. Semoga semakin berjaya, berkibar Yes. di tingkat internasional dan juga memiliki kemajuan-kemajuan signifikan di tingkat nasional. Tapi saya mau tanya dulu, Mas, apa sih sebetulnya makna kemerdekaan buat Mas Moko? Begini, makna menurut saya. Begini, makna itu tidak boleh berbeda-beda. Voltaire, filsuf Prancis bilang, before we converse about something, sebelum kita mendiskusikan berbicara tentang suatu hal, define your term. Definisikan dulu istilahmu. Istilah kemerdekaan bukan menurut saya, tapi menurut universal. Negara merdeka dan tidak merdeka itu bedanya di mana? Negara kolonial itu adalah penyelenggaraan negara itu untuk kepentingan penjajah. Negara merdeka kepentingan penyelenggaraan negara untuk kepentingan rakyatnya. Nah, tergantung bentuk negaranya. Kalau negaranya monarki, maka penyelenggaraan negara itu untuk gereja. Kalau monarki untuk rajanya. Tapi Indonesia adalah republik, respublika untuk rakyat. Seharusnya seluruh penyelenggaraan negara itu untuk kepentingan rakyat. Itu mana kemerdekaan. Oke. Nah, kalau makna kemerdekaan untuk Republik Indonesia seperti itu, Mas Moko melihat bagaimana proses dari pengisian kemerdekaan yang sekarang terjadi? Kalau kita bicara tentang pengisian kemerdekaan, itu adalah bicara tentang rentang waktu dengan achievement, progress. Galileo bilang, measure what can be measured, make measurable what cannot be measured. Jadi ukurlah apa yang bisa terukur, tapi bikinlah terukur yang tidak bisa terukur. Paling tidak ambil contoh. Lee Kuan Yew bilang, dia bikin buku antara tahun 65 sampai 90, dia bilang from third to the first world nation. Jadi perjalanan progres pengisian kemerdekaan Singapura dari tahun 65 sampai tahun 90 itu mengisi bahwa tahun 2000 mengisi selama 30 tahun itu merubah bangsa itu dari negara ketiga di dunia menjadi negara kesatu. Jadi ada selisih waktu dengan achievement. Nah sekarang kalau kita tanya bagaimana penyelenggaraan negara di Indonesia, achievementnya, kita bicara tentang fungsi negara dong. Fungsi negara itu minimum itu 4. Apakah dia negara otoriter, apakah dia negara penjajahan, apakah dia monarki, apalagi republik. Pertama kali harus law and order. Penegakan keadilan, penegakan hukum. Kedua, welfare. Negara kolonial atau dia harus menyelenggarakan tadi yang ketertiban hukum. Kedua, welfare, menyelenggarakan kesejahteraan buat rakyatnya. Raja ataupun presidensi ataupun monarki harus menjaga kesejahteraan. Ketiga, protect national interest. Menjaga kepentingan nasional harus dijaga. Dia bagaimanapun rezim apapun juga harus. Keempat, keadilan. Nah, dalam 4 aspek ini selama 77 tahun kita merdeka,
apakah kita sudah menegakkan hukum? Kedua, apakah kita sudah menyelenggarakan kesejahteraan? Apakah kita sudah benar memproteksi kepentingan nasional? Keempat, apakah keadilan sudah dilakukan? Kalau melihat perkembangan dari semua kasus yang terjadi, rasanya ukuran-ukuran itu masih jauh Gini ya. dari usia yang kemudian memasuki 77 tahun Oke. ini. Begini ya. Kita bicara mengukur ya. Kita bicara ketika era filosofi rasionalisme. Saya bicara René Descartes, Prancis bilang, cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Bukan karena saya melihat atau mendengar. Karena saya berpikir, maka saya itu ada. Bicara tentang kemajuan itu kita berpikir. Ya. Mazhab rasionalisme itu dimulai dengan skeptisism. Jadi orang itu mencari kebenaran karena ada keraguan atas statement atau fakta atau yang dia lihat. Maka dia cari kebenarannya. Kalau nggak salah, kita 77 tahun merdeka, setiap 73 tahun tuh pidato kenegaraan atau sikap pemerintah selalu menyatakan tentang keberhasilan. Mas, sebentar. Ada yang salah? Tentunya. Karena apa? Sekarang, apakah kita berhasil menegakkan law and order? Apakah kita berhasil menegakkan kesejahteraan? Apakah kita berhasil menegakkan proteksi national interest? Apakah kita berhasil membuat keadilan? Yang jelas kita stunting termasuk tertinggi. Bangsa Indonesia itu terpendek nomor 1 di dunia. Kita dibanding rata-rata tingginya bangsa Indonesia itu 151. Ini ada saja catatannya. Bangsa Vietnam itu yang baru merdeka kan sudah 161. Jadi itu menunjukkan bahwa bangsa kita mengalami kekurangan gizi protein yang lama. Berarti kesejahteraan terbaik. Anda lihat, kita tidak ada negara yang lari mengirim tenaga kerja ke luar negeri untuk hidup selain Indonesia. Puluhan juta sudah ke sana. Itu karena negara ini tidak bisa memberikan welfare kepada bangsanya. Itu adalah pelanggaran daripada prinsip-prinsip dasar fungsi negara. Kita lihat sekarang betapa perbandingan kepemilikan di Indonesia. Pemilihan lahan, kepemilikan uang, oligarki menguasai bagian besar peluang kerja, peluang rezeki. Mengerikan. Ambil contoh, zaman Belanda, Indonesia dinyatakan terjajah ketika upah rata-rata di Indonesia itu hanya 15% dibandingkan oleh upah Eropa. Sekarang tidak sampai 1%. Apakah pemerintah dengan negara merdeka kita, kalau perbandingan upah maka kita lebih terjajah ketimbang waktu di penjajahan? Kita nggak tahu. Mari kita bicarakan. Mungkin pemerintah mempunyai angka-angka yang berbeda. Saya nggak tahu. Saya berdasarkan common sense. Gitu. Mas, kalau memang Mas Moko melihat atau ada persepsi seperti itu, bagaimana mengkoreksinya? Untuk mengkoreksi ini, saya ini kan dokter ya. Kalau mengkoreksi itu kan terapi ya. Itu tahu diagnosenya itu yang salah apa dulu. Kalau kita nggak tahu yang salah, nggak tahu kita apa. Tahun 2017 saya ke Singapura. Pas itu saya di Singapura. Pas waktu itu tanggal 8 atau 9 Agustus. Waktu itu hari kebangsaan. Saya di hotel, saya keluar. Saya lihat Lee Solong, dia punya Perdana Menteri pidato. Ternyata itu hari kemerdekaan kayak kita. Disebut hari kebangsaan. Hari kebangsaan itu maknanya sebenarnya kemerdekaan kita. Dia tidak sebut kemerdekaan. Dia berpidato cuma 15 menit dalam bahasa Cina, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dia mengatakan bahwa untuk menyongsong masa depan, pemerintah Singapura mencanangkan 3 hal. 1, pendidikan praskul akan dikasih danain
diperkuat. Kedua, anti diabetes, penyakit diabetes. Ketiga, mempertahankan Indonesia sebagai negara bijak. Mempertahankan Singapura sebagai negara bijak. Tiga itu. Jadi dia bersama-sama rakyatnya membawa seluruh rakyat sebagai togetherness kolektif untuk membangun bangsanya menghadapi tantangan ke depan. Mas, boleh digambarkan situasi perayaan kebangsaan saat itu? Apakah juga pakai baju nasional? Tidak ada baliho, tidak ada upacara pun tidak ada. Cuma ada bendera kecil, saya tidak tahu kalau itu hari kemerdekaan. Padahal sebelum saya ke Singapura, sebelum tanggal bulan Juli, di jalan itu baliho, bendera merah putih. Setiap hari ada lagu-lagu kebangsaan yang luar biasa. Saya pulang ke Indonesia. Waktu itu semua pakai pakaian daerah. Upacaranya paski besar-besar, mengerikan. Luar biasa, kagum saya. Terus apa yang saya lihat? Ada, kalau nggak salah ada yang pakaiannya terbaik dilombakan dapat sepeda. Kalau nggak salah waktu itu. Pak Sapa yang dapat, saya lupa. Itu nggak ada. Di Singapura nggak ada. Tapi dia bicara tentang apa yang dilakukan. Kita enggak. Kita membuat keriaan di desa-desa dengan Punjul Pinang. Malamnya kalau nggak salah pada saat itu diadakan trial untuk pembukaan Asian Games pakai drone, apa lampu-lampu segala. Saya nggak tahu itu apa mananya. Jadi pemanaan kebangsaan itu beda. Nah, kemarin kita lihat bahwa hampir semua sekarang di gadget segala macam itu foto-foto itu orang pakai merah putih dan segala macam. Ada dua jenis suatu saya pernah dialog dengan Mas Willy W.S. Rendra. Apa beda bangsa yang primitif dengan bangsa yang modern? Bangsa yang primitif itu simbolistis. Modern itu analitis. Jadi yang tampak simbol itu dianggap real. Padahal analitis itu berpikir. Cogito ergo sum. Karena berpikir saya ada. Yang dilakukan René Descartes. Nah, saya bicara kebangsaan itu ada dua yang umum diketahui. Satu, banal nasionalisme. Kebangsaan yang timbul karena sering sekali simbol-simbol kebangsaan itu eksposur pada dirinya. Lagu-lagu, bendera, postur presiden, lagu-lagu kebangsaan itu simbol. Dia masuk menjadi residu di hatinya. Ini bangkit ketika emosinya terungkap. Misalnya saja ketika bendera dirubah, segala macam, marah kita. Kita terhina marah. Nah, itu yang didefinisikan sebagai bandal nasionalisme. Nah, bandal nasionalisme itu penting ketika pertandingan olahraga, segala macam ini. Itu emosional. Tetapi yang nasionalisme rasional seperti apa? Seperti dikatakan bahwa suatu bangsa itu adalah kehendak untuk maju bersama. Karena sejarah masa lalu, karena kondisi sekarang, dan cita-cita masa ke depan. Ukuran kebangsaan itu kesediaannya berkorban demi kepentingan bangsanya. Paling tajam apabila ketika kepentingan dirinya berhadapan dengan kepentingan bangsanya, mana yang dikorbankan? Kalau dia korbankan kepentingan dirinya, mati pun dia itu patriot. Mas, saya coba kaitkan nih. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau dia tidak mau mengorbankan kepentingan dirinya, maka dia bukan nasionalis. Nah, ini direfleksikan di dalam fungsinya masing-masing. Apakah dia sebagai presiden, apakah itu perdana menteri, pada polisi, tentara, pada rakyat, pada guru, pada pedagang, segala macam. Kepribadian pada bangsa itu mesti jelas. Kalau dia tidak berfungsi, celaka kita. Ya. Nah, ketika berhadapan kepentingan diri dan bangsa, itu diukur. Mana yang dikorbankan? Ya. Apalagi untuk kepentingan asing. Nah, ini yang orang Singapura jelas. Kalau kita nggak jelas. Saya tidak bilang begitu. Marilah kita ukur. Kita lihat. Yang jelas koruptor itu adalah orang yang mengorbankan kepentingan bangsa demi kepentingan diri. Dia mencuri dari kepentingan bangsanya.
Nah, Ya. ini yang salah mungkin. Nah, kalau kita ingat mau merubah satu bangsa, ini tadi yang ditanyakan apa? Bagaimana memperbaiki? Bagaimana Menjawab. mengkoreksi? Mengkoreksi itu kita tahu bahwa salahnya di situ. Begini ya, kalau ada orang melihat suatu ketidakbenaran, bagaimana reaksi dia atau komunitas itu terhadap ketidakbenaran? Itu adalah suatu reaksi kolektif yang menggambarkan beberapa hal. Satu, kognitif. Dia tahu atau tidak ada ketidakbenaran. Kalau dia tahu, sekarang afektifnya. Di situ orangnya punya standar moralnya bagaimana? Rasa tanggung jawabnya gimana? Rasa kebangsaannya ada enggak? Kalau dia rasa tanggung jawab, ada rasa moralnya, dia akan berbuat melawan ketidakbenaran itu. Ketiga ada namanya konatif. Setiap orang itu punya karakter sendiri untuk bereaksi. Ada yang cepat bereaksi, ada yang tidak, ada yang lelet. Nah, setiap bangsa itu punya masing-masing. Jadi tidak dibenarkannya suatu ketidakbenaran. Misalnya Indonesia saja ya. Dari tahun 65 sampai sekarang sudah habis segala macam ya. Hutan habis. Minyak habis. Segala macam. Hukum sudah sekian tahun sudah dibikin segala macam. Tapi sekarang masih ada kasus kayak Sambo. Bagaimana coba? Sekarang maling sampai tingkat rendah itu enggak ada perbaikan. Kedua, terbentuknya kultur yang patuh hukum, tidak ada. Ini menunjukkan bahwa terjadi kemerosotan, downward, progresif. Kenapa selama 77 tahun itu inersia, pergerakan itu tetap satu arah, downward terus, ke bawah terus. Malah setelah reformasi, nyungsep ya. Karena apa? Tidak ada kekuatan yang melawan itu ke atas, mengangkat dia. Nah, di sini bedanya Singapura dengan Indonesia. Singapura dalam waktu 35 tahun dinaikkan dari the third negara menjadi pertama. Kita nggak ada. Mesti ada koreksi terhadap ketidakbenaran itu. Nah, kalau kita setiap 17 Agustus, setiap pemilu mengatakan bahwa semua itu benar, tidak terkoreksi kesalahan itu. Itu. Mesti ada pihak-pihak mewakili kepentingan rakyat ataupun kekuatan yang mempengaruhi proses politik yang merubah pandangan atas performa yang ada. Dia mesti bisa mengkoreksi apa yang tidak benar dan menyatakan itu salah. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kultur bangsa Indonesia itu sendiri kayaknya enggan mengkoreksi. Skeptisisme itu hal yang tabu di Indonesia. Kita harus memulai dengan meragukan baru kita bisa mencari kebenaran. Kalau sekarang saya meragukan Pak Harto, dibilang saya anti Pancasila. Kalau saya dibilang meragukan keberhasilannya Pak Soeharto, mempertanyakan, udah marah. Padahal saya tidak bermaksud anti, tapi saya meragukan karena dengan meragukan itu saya bisa mencari kebenaran. Kalau tidak bisa dikoreksi, tidak ada keraguan, maka ambil contoh kasus Sambo. Kalau semua yang dikatakan skenario dibikin Sambo tidak kita ragukan, tidak ketemu kejadian ini. Dan bagaimana kita sampai sekarang ini, ambil contoh, kita sekarang produksi, ongkos produksi beras kita itu 2,5 kali lipat dibandingkan ongkosnya daripada Vietnam. Kita tidak kompetitif. Padahal di dunia ini terjadi survival of the fittest. Terjadi pertarungan antar negara untuk survive. Kita sudah kalah kemana-mana. Tadi saya bilang kita paling pendek di dunia. Semua itu adalah fakta-fakta yang ada. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa ini salah. Seperti kemarin saya bilang bahwa orang pergi ke dokter bedah plastik untuk memperbaiki dirinya atau ke dokter kecantikan kalau dia merasa diri kurang cantik. Kalau dia pesek atau matanya segala macam. Karena dia menyadari dia kurang, maka dia pergi ke dokter. Nah, seluruh pemerintahan negara, dari DPR, MPR, segala macam, sampai rakyatnya merasa bahwa kita ini ganteng kayak Richard Gere. Ya, tidak bisa dikoreksi. Mesti dinyatakan salah dulu. Jadi 77 tahun tidak pernah ada koreksi terhadap
performa yang menurun. Mas, dalam konteks itu, apa yang terjadi dengan kesadaran masyarakat? Yang kedua, apa yang terjadi dengan performance dari lembaga-lembaga legitimate yang memang menjadi representasi dari Itulah masyarakat? makanya saya tadi bilang bahwa dia beraksi itu karena dua hal. Satu, kognitif, dia tahu atau tidak. Kedua, afektif, standar moralnya bagaimana, standar kebangsaannya bagaimana, rasa tanggung jawabnya. Ketiga, karena konatif, bakatnya dia ngelawan atau tidak. Untuk dia berbuat itu dibutuhkan tingkat rasa tanggung jawab yang besar, dibutuhkan standar moralnya tinggi, dibutuhkan tingkat martabat tinggi. Mereka lihat tidak kebenaran ini bisa saja karena tahu, bisa juga karena tidak bertanggung jawab, tidak bermoral, tidak martabat. Itu loh soalnya. Mas, kalau saya ambil titik langsung pada dugaan pusaran dari kesalahan di sistem pemilu yang kemudian saya simpulkan dari penjelasan Mas Moko melahirkan sebuah budaya manipulatif. Mas Moko setuju? Begini ya, pemilu itu adalah suatu wujud kedaulatan rakyat di dalam menentukan penyelenggaraan negara. Dia harus diputuskan oleh seseorang itu berdasarkan pemahamannya atas makna pilihannya akan membawa negara ini ke arah benar, mengkoreksi yang salah atau tidak. Jadi syarat pemilih itu berhasil kalau orangnya itu rasional dan paham. Kalau tidak paham, tidak usah pemilu lah. Kedua, orang pemilu itu legislatif, rakyat dan segala itu harus mempunyai dignity, martabat, integritas. Kalau bangsa itu tidak punya integritas, tidak punya dignity, tidak usah pemilu lah. Dia lebih menghargai uang daripada tanggung jawabnya atas masa depan bangsa, gimana? Yang menghargai uang lebih daripada tanggung jawabnya bangsa bukan rakyat pemilu yang cuma dari DPR, MPR semua. Kita tanyakan, apakah jaksa, hakim, anggota DPR, politisi semua itu menyadari bahwa dia bertanggung jawab atas nasib bangsanya? Atau dia hanya tertutup, dia bisa dibeli karena uang? Tak ngerti kita. Kalau tidak hanya martabat, tidak akan jadi apa-apa negeri ini. Oke, Mas. Yang tahu adalah yudikatif. Tapi yudikatifnya apakah juga bermartabat untuk menegakkan itu atau tidak? Saya bilang ada. Satu, masalahnya adalah kognitif. Dia ngerti enggak? Kedua, apakah dia cukup afektif, tanggung jawab? Apakah dia cukup mempunyai keberanian, standar moralnya? Ketiga, apakah dia punya konatif? Bergerak. Mas, nggak kerasa nih, sudah setengahnya 30 menit berlalu. Pertanyaan terakhir saya, Mas. Yes. Perubahan apa yang paling signifikan untuk segera dikoreksi oleh bangsa ini? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya. Transparansi dan penegakan hukum. Karena tanpa transparansi tidak bisa kita ngomong. Untuk bisa transparansi dan penegakan hukum, maka satu, budaya bahwa hak bertanya, hak meragukan itu adalah sah. Kalau saya bertanya, meragukan, dan segala macam itu adalah awal daripada kita mencari kebenaran. Janganlah orang itu dimusuhin karena dia bertanya, mempertanyakan kebijakannya Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi, atau Soeharto. Itu hak. Karena tidak pernah dipertanyakan kebijakan itu, maka terjadi inersia. Dalamnya memburuk, downward semua. Jadi bebaskan rakyat bertanya, itu hak dia kok. Siap. Jangan dihukum oleh undang-undang apa yang kemarin IT dan jangan, dia berhak bertanya. Itu nasib dia kok. Dia berkepentingan untuk memperjuangkan untuk tahu nasib anaknya, masa depannya. Apakah negaranya akan tertindih muntang atau tidak? Ngerti. Terima kasih. Makasih banyak, Mas. Banyak yang kita dapat dan saya yakin juga banyak yang diserap oleh sahabat Banten Podcast. Mari kita menjadi bagian dari sebuah perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Mas.